Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kifari. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat artikel. Nah, selain dari beberapa penjelasan di atas, yang lebih utama sekarang adalah cara membuat artikel. Nah, karena ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi dalam membuat suatu artikel. Nah, yang pertama itu adalah menguji gagasan. Sebelum menulis sebuah artikel, hal pertama yang harus dipersiapkan ialah topik yang akan kita bahas, serta menguji seberapa kuat gagasan yang kita akan tumpahkan ke dalam artikel yang kita tulis. Pastikan seberapa jauh nantinya Anda bisa menguasai atau menjabarkan keterkaitan topik pada artikel yang akan dibuat. Berikut ada 5 pola yang harus digunakan dalam menguji gagasan. Yang pertama itu adalah penggarapan artikel. Ketika hendak menulis artikel, kita tidak hanya dihadapkan pada suatu kemungkinan. Yang kedua, itu adalah pola pemecahan topik. Untuk memecahkan topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan, yang masih menjadi subtopik atau masih sama kejelasannya, sehingga butuh dianalisa lebih lanjut. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah yang masih berada dalam lingkup pokok pembahasan, kemudian menganalisa pemecahan masalah yang dikemukakan. Nah, yang ketiga, itu adalah pola kronologi. Pola ini menggambarkan topik yang menurut urutan suatu peristiwa yang terjadi. Nantinya akan membuat situasi yang akan dibahas menjadi sedikit lebih jelas. Nah, selanjutnya ada pola pendapat. Pola ini bisa dipakai jika penulis yang bersangkutan hendak mengemukakan pendapat pribadi tentang topik yang sedang diulasnya. Nah, yang terakhir itu adalah pola perbandingan. Pola ini mengandung 2 aspek atau lebih dari suatu topik, serta menunjukkan persamaan dan perbedaan yang dapat menjadi referensi karya ilmiah yang akan ditulis. Nah, pola perbandingan ini sering digunakan dalam menyusun suatu tulisan untuk mempermudah hasil akhir dan pembahasan sebuah artikel yang berkualitas dan dapat diinformasikan dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu dari karakteristik untuk membuat artikel, ada selanjutnya itu adalah menulis pendahuluan. Nah, menulis pendahuluan ini merupakan langkah kedua yang harus dilakukan untuk membuat bagian dari pendahuluan sebuah artikel. Nah, karena akan menjadi sangat penting untuk menarik minat membaca dari suatu pendahuluan yang kita buat. Nah, ada beberapa cara alternatif dalam mengawali penulisan. Yang pertama itu adalah ringkasan. Mengemukakan pendahuluan berbentuk ringkasan dan isi secara garis besar. Nah, yang kedua, pertanyaan yang menonjol. Membuat pertanyaan yang berisi keterkaitan atau polemik agar pembaca merasa tertarik untuk membaca. Selanjutnya ada pelukisan. Seolah menggambarkan fakta dari kejadian sehingga membuat para pembaca merasa penasaran dan ingin lebih jauh mengetahui isi dari artikel yang kita tulis. Selanjutnya ada anekdot. Nah, anekdot ini adalah pembukaan jenis yang menjadi daya tarik tersendiri karena dapat membuat selingan tulisan non-fiksi seolah menjadi fiksi. Selanjutnya ada pertanyaan. Pendahuluan jenis ini menjadi awalan yang dianggap bagus karena membuat keingintahuan pembaca menjadi lebih besar. Kutipan orang lain. Kutipan dari seorang biasanya akan membuat pembaca menjadi lebih terkesan secara garis besar akan memahami apa yang akan disampaikan dalam artikel. Amanat langsung. Pendahuluan seperti ini akan menjadi peranan yang bagus disampaikan penulis sehingga dapat membuat pembaca menjadi merasa akrab seolah itu ditujukan untuk perorangan yang mungkin juga mengalami hal serupa. Nah, berikutnya itu adalah menulis bagian pembahasan topik. Menulis pembagian pembahasan topik ini, maksudnya itu adalah dalam menulis tentang pembahasan topik yang akan diulas, usahakan untuk membuat subjudul agar para pembaca tidak cepat merasa bosan. Nah, dengan kehadiran subjudul akan menjadi penyegar dalam sebuah tulisan. Selanjutnya di karakteristik keempat membuat artikel, yaitu ada penutupan artikel. Bagian yang terpenting dari sebuah artikel adalah penutupan, di mana di dalamnya membuat kesimpulan isi artikel secara keseluruhan yang menjurus pada amanat
ajakan, maupun saran yang bisa menjadi titik temu seorang membaca artikel dan menemui makna dan isi dari artikel tersebut secara keseluruhan. Nah, karakteristik kelima itu adalah periksa isi artikel. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah meriksa dari isi artikel ini. Nah, apakah sudah memenuhi standar yang baik dalam kepenulisan maupun apa yang ingin kita sampaikan terlihat jelas atau tidaknya. Jadi kita harus melakukan review dulu dalam sebelum kita memberikan artikel ini kepada khalayak umum. Nah, selanjutnya akan saya beritahukan tentang contoh artikel sebagai berikut. Nah, jika ingin lebih jelasnya lagi, saya akan lampirkan link di dalam channel YouTube nanti di deskripsi contoh-contoh artikel yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.